Banyak kita lihat di media, kalangan para artis atau para pejabat yang kita lihat hidup mewah, rumahnya mewah, mobil banyak, liburan selalu ke luar negeri. Yang pejabat suka korupsi, suka ke tempat-tempat maksiat, tiba-tiba terdengar beritanya dia meninggal. Tiba-tiba dengar koma, bawa ke rumah sakit sampai ke luar negeri dan meninggal juga. Hati-hati, ketika dia lupa dengan dosa, itulah ingat. Di situ ada azab Allah sekonyong-konyong yang akan datang kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas tema seputar bahaya daripada istidraj. Salah satu dari ketentuan hukum Allah atau sunnatullah yang berlaku kepada hamba-hambanya yang tidak mungkin ada perubahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya agar mentaatinya dan melaksanakan seluruh perintahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mentahzir, memperingatkan kepada siapapun dari hamba-hambanya yang bermaksiat akan perintahnya diancam dengan hukuman. Akan tetapi ikhwata, ada pula di antara hamba-hamba Allah yang justru mereka melanggar perintah, dan sebaliknya malah kemudian melakukan larangan Allah Azza wa Jal, malah Allah biarkan dan Allah tidak mengazabnya. Tentu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesenangan secara mutlak kepada orang tersebut. Maknanya Allah biarkan itu sampai pada waktunya Allah Azza wa Jalla akan mengazabnya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Sengaja berada di atas kenikmatan padahal dia ahli maksiat. Kemudian Allah memperpanjang usianya dan seolah-olah tidak tertimpa penyakit. Allah lancarkan rezekinya padahal tidak pernah sholat, dan begitu seterusnya. Tetapi dia tidak sadar bahwa satu hari kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabnya. Inilah pembahasan kita tentang bahaya istidraj. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khoti'ah. Cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, baik terhadap jiwanya, baik kepada anak-anaknya ataupun hartanya, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Hadis ini ikhwata ada beberapa faedah. Satu, bahwa ujian itu merupakan sunnatullah yang akan berlaku pada seluruh hambanya, tidak pandang bulu apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua, seseorang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Azza wa Jal pasti akan diuji, karena Allah yang mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak mendapatkan ujian? Tentu tidak. Siapapun yang menyatakan beriman kepada Allah pasti diuji, dan ujian itu bermacam-macam. Ada kalanya berkaitan dengan dirinya, dengan kesehatannya, dengan ekonominya, ataupun dengan keluarganya, atau dengan hartanya. Masalahnya ada orang yang tidak pernah diuji. Jadi ada orang-orang itu yang tidak pernah diuji, dibiarkan oleh Allah Azza wa Jal. Padahal mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak zakat, mereka tidak haji, mereka bakhil, bahkan mereka maksiat lagi. Mungkin di antara mereka berzina, di antara mereka minum khamar, di antara mereka berjudi, atau mungkin melakukan yang lebih daripada itu dari kesyirikan dan kekufuran. Tapi Allah tidak uji. Inilah yang disebut dengan istidraj. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kelak pada waktunya Allah cabut kenikmatannya. Yang ingin saya katakan ikhwata, kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Azza wa Jal kesehatan, padahal kita tidak pernah beribadah, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesenangan, harta berlimpah, rizki mudah dicari, padahal kita tidak pernah sholat, ataupun Allah berikan kekayaan padahal kita bakhil. Hati-hati,
Orang yang seperti ini Allah cabut rahmatnya. Orang seperti ini sudah dicabut rahmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til abna binad dunya ala ma'asihi ala ma yuhibbuhu fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa nikmat dunia yang disukainya, padahal dia suka maksiat, maka itu hanyalah istidraj saja. Kemudian Nabi membacakan surah Al-An'am ayat 44-45. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Lihat ayat ini. Kalau kita tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati. Jangan-jangan Allah sudah mencabut rahmatnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menguji kita, berbahagialah kita. Berarti Allah masih sayang dengan kita. Karena Nabi SAW mengatakan, "Innallaha iza ahabba abdan ibtalahu." Allah itu kalau senang dengan seorang hamba, pasti Allah uji. Tapi Allah kalau tidak senang dengan hamba, Allah biarkan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Terkadang orang-orang yang diberikan ujian itu justru memandang kepada orang-orang yang tidak diuji. Pengen pula seperti dia. Enak sekali orang itu. Ndak sholat tapi kok lancar-lancar saja rizkinya. Saya loh sudah sholat jungkir balik ini. Kok susah sekali rizkinya. Padahal paradigma pemikiran seorang mukmin itu kalau diuji harus bersyukur. Berarti masih ada tanda Allah sayang dengan kita. Tapi kalau ndak diuji ini bahaya. Jangan-jangan ini istidraj. Saya kok ndak sholat, tapi kok lancar-lancar saja rizkinya. Ada apa ini? Harusnya seperti itu. Saya ndak pernah zakat, tapi kok keuntungannya banyak terus nih. Justru yang seperti inilah yang kemudian harus ditakutkan seorang mukmin. Dikhawatirkan ini adalah istidraj. Karena Allah yang mengatakan, "Wala yasabannallazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguhan kepada mereka itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguhan kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa banyaknya kenikmatan di atas maksiat itu bukan tanda kebaikan. Sebaliknya, kalau seseorang kemudian senantiasa di atas musibah dan terus diberikan musibah, itu bukan tanda Allah benci dengan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka? Itu berarti bahwa kami segerakan kepada mereka kebaikan-kebaikan mereka." Tidak, kata Allah. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Karena kebanyakan manusia begitu kan, kalau di masyarakat itu. Kalau seandainya mereka diberikan harta banyak, walaupun mereka tidak ibadah, seolah-olah Allah sayang dengan saya katanya. Istidraj itu Allah sengaja sampai dia betul-betul puas, bertambah dosanya. Ketika itu dia merasakan bagaimana Allah mengazabnya saat sakaratul maut. Kadang-kadang dia bisa berhari-hari koma dibuat Allah sakit luar biasa. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Jadi ikhwata, istidraj ini mengerikan. Baik, sekarang kita akan bentangkan sedikit soal istidraj ini. Secara bahasa, istidraj itu diambil dari kata daroja. Dan daroja itu berarti naik dari satu tangga ke tangga berikutnya. Adapun secara istilah, sebagian ulama mengatakan, istidraj itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memenuhi kebutuhan seorang hamba dari waktu ke waktu hingga penghujung usianya untuk diganti dengan bencana dan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sengaja, apapun yang diinginkannya Allah kasih. Dia ingin rumah, Allah kasih. Dia ingin kendaraan, Allah kasih. Bisnisnya lancar jaya, Allah kasih. Terus sampai akhirnya di masa tuanya Allah kirimkan bencana saat kematiannya. Boleh jadi Allah wafatkan su'ul khatimah, na'udzubillah. Ataupun sebagian ulama mengatakan yang dimaksud istidraj adalah Allah Ta'ala membiarkan kepada hamba apa saja yang diinginkan di dunia untuk menambah penyimpangannya, kesesatannya, kebodohannya, dan pembangkangannya kepada Allah. Sehingga setiap hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna daripada surah Al-A'raf ayat ke-182.
dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur kepada kebinasaan. Maksudnya istidraj, dengan cara yang mereka tidak mengetahuinya. Allah sengaja biarkan sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab mereka. Pertanyaannya ikhwata, lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan istidraj ini kepada hamba-hambanya? Kenapa Allah biarkan orang maksiat malah Allah kasih kenikmatan? Kenapa membiarkan itu? Apa hikmah dibalik Allah membiarkan orang-orang seperti ini? Kenapa justru diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kenikmatan? Ikhwata, ulama mengatakan yang pertama, Allah sengaja membiarkan orang-orang seperti itu untuk memberikan waktu mau bertobat atau tidak. Sengaja. Kadang-kadang dia bermaksiat terus kepada Allah, tetapi rizkinya lancar terus untuk kemaksiatannya itu. Terkadang badannya sehat terus, padahal tidak pernah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penyakit sedikit pun, sehat saja badannya. Sengaja Allah biarkan seperti itu. Maksudnya Allah memberikan tenggang waktu mau tobat atau tidak. Kalau tidak akan datang azab. Yang kedua, di antara hikmahnya, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan dosa yang berlipat ganda, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan tadi dalam surah Al-Imran ayat ke-178. Janganlah sekali-kali orang-orang itu menyangka bahwa pemberian tangguhan kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguhan kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan yang sudah ditunggu oleh mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun bentuk-bentuk istidraj, ini harus difahami supaya kita tidak termasuk di dalamnya. Seperti apa bentuk-bentuk istidraj itu? Yang pertama ikhwata, dibukakan berbagai kenikmatan kepada dia. Apapun yang dia inginkan dari kenikmatan dunia dibentangkan di hadapannya. Ingin rumah dikasih rumah, ingin kendaraan dikasih kendaraan, ingin usaha dilancarkan usahanya. Pokoknya apapun yang dia inginkan dari kenikmatan dunia selalu dikabulkan. Entah bagaimana caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya. Dan ini hati-hati. Kalau setiap keinginan kita di dunia Allah kabulkan, sementara kita di atas kemaksiatan, hati-hati. Ini istidraj, karena Allah yang mengatakan, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan. Dibukanya pintu kesenangan kepada kita itu, apapun yang kita inginkan Allah kasih. Tetapi sehingga apabila mereka bergembira dengan pemberian Allah, apa kata Allah? Nahum baghtatan faizahum mublisun. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa mereka secara tiba-tiba, dan mereka pun seketika terdiam putus asa. Maknanya adalah tidak sempat tobat, keburu mati. Ini yang pertama, dibukakan berbagai macam nikmat. Kemudian yang kedua, dipanjangkan umurnya. Itu yang rajin sholat 60 tahun udah meninggal. Sedangkan yang tidak pernah sholat 100 tahun masih belum meninggal. Ikhwata, Rasul mengatakan apa? Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Berarti seburuk-buruk manusia itu yang panjang umurnya, jelek pula amalannya. Berarti orang yang dipanjangkan usianya tapi dia tidak ibadah, hati-hati, itu istidraj. Makin bertambah usia, makin banyaklah dosanya, hingga tiba-tiba Allah berikan azab yang pedih kepadanya. Kemudian juga yang ketiga ikhwata, di antara bentuk-bentuk istidraj ini adalah penundaan azab, penundaan siksa dari Allah Azza wa Jalla. Allah tunda siksanya. Bukan berarti kemudian Allah menunda siksanya, dia tidak akan disiksa, bukan. Tidak di dunia, di akhirat. Makanya kalau kita melihat tentang surah Al-Buruj, tentang kisah Ashabul Ukhdud yang membakar 20.000 orang-orang yang beriman dalam parit api, kan itu tidak dijelaskan bahwa orang-orang yang membakar itu mereka mendapatkan azab di dunia. Hanya dikisahkan mereka membakar orang-orang yang beriman karena mereka mengatakan Rabb kami Allah. Kemudian mereka membakar hidup-hidup orang itu. Tapi Allah tidak menjelaskan siksaan mereka di dunia setelah mereka mengazab orang-orang dengan cara membakar di atas api. Bukan berarti ketika Allah tidak menjelaskan bahwa mereka tidak disiksa di dunia, mereka kemudian melenggang sampai akhirat. Tidak. Di akhirat Allah sudah tunggu dengan azab yang lebih pedih. Tidak di dunia, di akhirat. Dan kita harus yakin, ini yang diingkari orang-orang kafir jahiliyah, bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian.
tidak ada kebangkitan. Kalau itu cara berfikirnya, berarti rugi sekalilah orang-orang yang mereka merasa dizolimi di dunia. Tidak ada keadilan, yang diambil hartanya, yang dizolimi kehormatannya, yang dibunuh jiwanya. Kalau memang tidak ada balasan setelah kematian, berarti mereka selamanya tidak akan mendapatkan keadilan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha adil dan memberikan keadilan sepuasnya kepada hamba-hambanya. Dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Ketika Allah tidak mengazab mereka di dunia, maka Allah akan tegakkan keadilannya di akhirat. Dan tidak ada yang mampu melawan Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah rangkuman secara global bentuk istirahat ini. Dibukakan berbagai macam nikmat, dipanjangkan umurnya atau ditunda siksanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal mustadraj. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari orang-orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun secara ringkas, istirahat itu akan memiliki dua akibat. Akibat di dunia dan akibat di akhirat. Akibat di dunia, tadi saya sudah bacakan ayatnya surah Al-An'am ayat 44 sampai 45, yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dari kenikmatan, kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini hukuman di dunia. Seperti umpamanya tiba-tiba datang tsunami. Tidak ada persiapan taubat, mati dia digulung tsunami. Atau tiba-tiba datang gempa, roboh rumahnya. Tidak sempat taubat, mati dia, ketimpa rumahnya sendiri. Atau mungkin tidak ada musibah, dia lagi di jalan raya, tahu-tahu ditabrak atau nabrak kemudian mati. Siapa yang tahu? Tidak sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Makanya hati-hati. Dari sini kata para ulama, jangan merasa aman dari makar Allah. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Azab Allah itu bisa sekonyong-konyong. Karena semua makhluk yang ada di alam semesta itu semua tentara Allah. Allah tinggal perintahkan saja. Perintahkan bumi gempa, gempa. Perintahkan lautan tsunami, tsunami. Perintahkan sungai banjir bandang, banjir bandang. Semua tentara Allah di bumi ini. Maka jangan sampai terlena dengan kesenangan. Kemudian yang kedua, akibat tertimpa di akhirat. Apa nasib orang-orang yang istirahat di akhirat? Maka lihat bagaimana Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa asiyah wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna asyaddal azab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi hari dan petang mereka, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kami malaikat diperintahkan, masuklah hei Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Artinya bahwa orang yang istirahat itu ada hukumannya sendiri di dunia dan ada hukumannya sendiri di akhirat. Dari kesimpulannya, bahwa jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Kata Rasul, orang mukmin itu melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung yang meletus. Kira-kira lari atau tidak? Pasti lari. Itulah seorang mukmin kalau melihat dosa. Tapi orang fasik kalau melihat dosa itu seperti lalat nempel di hidung. Diusir pakai tangan, nanti datang lagi. Usir lagi, datang lagi. Artinya apa? Tobat, besok lakukan lagi. Tobat lagi, besok lakukan lagi. Terus begitu orang fasik itu. Tapi masih mending lah kalau dia masih bertaubat. Walaupun bermaksiat lagi, tapi bertobat lagi. Tapi dari sini ikhwata, orang yang istirahat itu, dia sama sekali tidak pernah memandang dosa. Itu masalahnya. Yang dia lakukan itu ya seolah-olah di atas kesenangan sehingga lupa akan dosa. Banyak kita lihat di media, kalangan para artis atau para pejabat yang kita lihat hidup mewah, rumahnya mewah, mobil banyak, liburan selalu ke luar negeri. Yang pejabat suka korupsi, suka ke tempat-tempat maksiat. Tiba-tiba terdengar beritanya dia meninggal. Tiba-tiba dengar koma, bawa ke rumah sakit sampai ke luar negeri dan meninggal juga. Hati-hati, ketika dia lupa dengan dosa, itulah ingat. Di situ ada azab Allah sekonyong-konyong yang akan datang kepada mereka. Tidak di dunia, di akhirat. Maka inilah hati-hatinya peringatan dari bahaya istidroj.
Mudah-mudahan ada manfaatnya nasihat sederhana dari bahaya istirahat ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.